Jadi pagi ini kita bahas tentang pemahaman bacaan ya, latihan pemahaman bacaan. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa. Menurut keyakinan kita masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, di sini ada satu artikel. Artikelnya ini kalau nggak salah cuma satu. Nah, tapi nanti di sini tuh ada 10 soal. Soalnya itu ada yang dia tuh beda slide ya. Ini kan slide pertama. Nanti pertanyaannya di slide kedua kayak gitu. Ya kita mulai aja. Soalnya nanti aku kayak nggak bisa sampai setengah 11. Mungkin jam-jam 10-an lo udah kelar deh. Jam 10-an lebih 15-an kayak udah kelar. Nanti tak usahakan sampai bisa setengah 11 ya. Oke. Untuk artikel yang pertama tentang latihan pemahaman bacaan. Jadi bunyinya adalah seperti yang ada di layar kalian. Udah pada masuk kan? Di layar kan? Nah, bunyinya adalah banyak ungkapan dalam dunia politik. Ungkapan itu dipergunakan untuk menamai atau memberi label. Salah satu ungkapan yang masih sangat dikenal umum adalah politik sebagai panglima. Ungkapan ini memiliki konotasi yang negatif. Bahkan ungkapan tersebut memiliki potensi menakutkan masyarakat. Konon, dahulu ungkapan itu mengandung ancaman, khususnya bagi pihak yang tidak sepaham dalam ideologi politik. Saya ulangi lagi ya. Artikel pertama ini nanti pertanyaannya bakal ada di berbagai macam soal. Ada 5 soal atau 4 soal atau 3 soal aku lupa. Nah, jadi dipahami, tak bacain lagi sekali ini. Nanti kalau misalnya minta Mbak balik ke pembacaan artikel, nanti bilang chat aja ya. Kalau misalnya di soal terus lupa, Mbak minta balik ke pembacaan artikel. Nah, banyak ungkapan dalam dunia politik. Ungkapan itu dipergunakan untuk menamai atau memberi label. Salah satu ungkapan yang masih sangat dikenal umum adalah politik sebagai panglima. Ungkapan ini memiliki konotasi yang negatif. Bahkan, ungkapan tersebut memiliki potensi menakutkan masyarakat. Konon, dahulu ungkapan itu mengandung ancaman, khususnya bagi pihak yang tidak sepaham dalam ideologi politik. Oke, artikelnya itu. Silakan dibaca lagi, dibaca sama, maksudnya bagaimana. Aku tunggu satu menit. Nggak sampai 30 paling, 30 detik. Silakan dipahami pelan-pelan. Artikelnya lumayan gampang kok ini kan. Dipahami pelan-pelan, nanti kita pindah ke soal. Oke, waktunya masih 7 detik. Masih ada 6 detik, dipahami lagi. Ya, kita pindah ke soal ya. Ide pokok bacaan di atas adalah A. Politik sebagai panglima. B. Ungkapan pada bidang politik. C. Ketakutan masyarakat terhadap ungkapan pada bidang politik. D. Tujuan ungkapan pada bidang politik. Ide pokok bacaan di atas adalah apa? A. Politik sebagai panglima. B. Ungkapan pada bidang politik. C. Ketakutan masyarakat terhadap ungkapan pada bidang politik. D. Tujuan ungkapan pada bidang politik. Nah, yang udah tahu silakan bisa komen di room chat seperti biasa ya. Ide pokok itu adalah bagian yang merangkum keseluruhan dari isi. Ide pokok sifatnya nggak umum, tapi sifatnya adalah mendetail. Apa sih ide pokok dari apa ya? Apa sih gagasan utama atau ide pokok yang dibahas sama teks tadi itu apa? Ide pokok belum tentu ada di kalimat utama. Ide pokok itu ada di kalimat utama. Kalimat utama itu belum tentu ada di paragraf pertama, kalimat pertama, tapi bisa di kalimat pertama, bisa di tengah, bisa di tengah-tengah. Ya. Nah, sekarang kalian itu berada di jenjang SMA. Apalagi soal-soal yang dikeluarkan SNBT itu adalah jenjang perkuliahan.
Kalau dulu waktu SD sama SMP, ide pokok itu selalu ada di kalimat utama. Kalimat utama itu selalu tepat di atas, di bagian awal, kalau kita bilangnya induktif. Itu waktu SD sama SMP. Kalau sekarang kan udah gede. Nah, kemungkinan ada, tapi coba dilihat aja dulu penjelasan bagian bawahnya. Kira-kira gimana penangkapannya? Oke, ini ada 6 partisipan yang udah balas pasti Najwa, Firda, sama Syahda. Alma, Aura masih belum. Kita ulangi lagi di sini ya. Ide pokok bacaan di atas adalah A. Politik sebagai panglima. B. Ungkapan pada bidang politik. C. Ketakutan masyarakat terhadap ungkapan pada bidang politik. D. Tujuan ungkapan pada bidang politik. Lagi aku belum bilang loh, gak apa-apa diganti. Kita balik ke artikelnya lagi. Banyak ungkapan dalam dunia politik. Ungkapan itu dipergunakan untuk menamai atau memberi label. Salah satu ungkapan yang masih sangat dikenal umum adalah politik sebagai panglima. Ungkapan ini memiliki konotasi yang negatif, bahkan ungkapan tersebut memiliki potensi menakutkan masyarakat. Konon, dahulu ungkapan itu mengandung ancaman, khususnya bagi pihak yang tidak sepaham dalam ideologi politik. Nah, pertanyaannya, ide pokok bacaan di atas adalah A. Politik sebagai panglima. B. Ungkapan pada bidang politik. C. Ketakutan masyarakat terhadap ungkapan pada bidang politik. Atau D. Tujuan ungkapan pada bidang politik. Oke, Alma sudah masuk, berarti kurang Alba ya. Oke. Oke. Oke, sebentar ya. Sebentar. Oke, jadi jawabannya untuk soal nomor 1 adalah B, ungkapan pada bidang politik. Ya, jawabannya adalah ungkapan pada bidang politik. Kenapa kok ungkapan pada bidang politik? Ide pokok itu kan. Di sini dia adalah kalimat induktif. Induktif apa deduktif ya yang di awal kalimat itu ya, yang di awal. Misalnya aku salah nanti bisa dikoreksi bagian bawah ya, silakan. Induktif atau deduktif. Intinya kalimat di sini itu dia adalah kalimat yang anunya itu ada di awal. Banyak ungkapan dalam dunia politik. Nah, di sini bukan yang apa? Kenapa bukan yang politik sebagai panglima? Karena penjelasan yang bawah itu, yang bagian ini, karena banyak ungkapan dalam dunia politik, terus akhirnya dia menimbulkan politik sebagai panglima, kemudian memberitahu bahwa politik sebagai panglima itu politik apa, terus konon jadi ungkapan mengandung ancaman, khususnya bagi pihak yang kenapa yang dimaksud itu bukan politik ini, politik sebagai panglima ini yang dimaksud. Tuh. Bukan yang politik sebagai panglima ini yang dimaksud sebagai jawaban. Karena
artikel ini tuh membahas tentang ungkapan dalam politik. Nah, dia memberikan suatu contoh bahwa ungkapan politik itu tuh ada yang model diskriminasi seperti politik sebagai panglima. Gini. Politik sebagai panglima ini kenapa sangat mendiskriminasi masyarakat? Karena dia menimbulkan rasa ketakutan kepada masyarakat. Dan konon, ada banyak ancaman yang mengandung di politik ini. Apabila ada beberapa pihak yang tidak sepaham dengan ideologi politik tersebut, maka mereka akan diancam, didiskriminasi, entah dihilangkan mungkin, atau diberikan suatu sanksi di masyarakat. Nah, di sini ini adalah salah satu bentuk dari ungkapan dalam dunia politik. Ungkapan dalam dunia politik itu banyak sekali. Nah, salah satunya ini. Karena artikel ini itu masih dalam satu paragraf, kemungkinan masih ada paragraf lain yang akan membahasnya. Jadi dia masuk ke dalam ungkapan dunia politik, ya. Begitu ya. Untuk yang ini ya. Lanjut yang kedua. Pernyataan berikut yang sesuai dengan isi bacaan di atas adalah A. Ungkapan politik sebagai panglima berkembang pada masa silam. B. Setiap politik memiliki label yang berbeda-beda. C. Ungkapan dalam dunia politik sering membuat masyarakat takut. Atau D. Ketidaksepahaman ideologi politik terjadi di masyarakat. Oke, silakan. Kalau misalnya udah ada jawabannya, silakan bisa di-drop di kolom chat. Oke, Firdan Aura udah masuk. Ada 8, berarti kurangi aku ada 7 ya. Iya, oke, Syada udah masuk. Oke, di sini orang jadi berapa hal dari Oh, ini kalau misalnya udah 75% dari orang yang udah jawab, itu jawabannya. Kalau belum, silakan bisa dijawab ya. 75% 9 ya kira-kira 6-an lah. Iya, halo. Iya, ada apa, Zora? Loh, udah? Atau mau balik ke bacaannya lagi? Jadi pembacaannya tentang apa? Ya tentang itu, ungkapan politik itu apa, dijelasin kalau untuk ungkapan politik itu adalah hal yang melabelkan suatu tindakan politik. Nah,
untuk memberikan nama, misalnya gitu. Contohnya adalah politik sebagai panglima. Nah, sedangkan politik sebagai panglima ini itu bersifat sangat mendiskriminasi masyarakat karena berisi tentang ancaman terhadap masyarakat yang tidak mendukung suatu perbedaan. Nah, perbedaan apa? Perbedaan dalam di ideologis suatu politik tersebut. Nah, di sini ditanyakan, pernyataan berikut yang sesuai dengan isi bacaan di atas adalah A. Ungkapan politik sebagai panglima berkembang pada masa silam. B. Setiap politik memiliki label yang berbeda-beda. C. Ungkapan dalam dunia politik sering membuat masyarakat takut. D. Ketidaksepahaman ideologi politik terjadi di masyarakat. Artikelnya itu cuma satu paragraf sih, sama seperti tadi, satu paragraf doang. Jadi kamu harus bisa memahami apa maksud dari satu paragraf tadi, gitu. Nah, untuk soal nomor 2 ini, jawabannya adalah oke, jawaban di sini balik ke slide bacaan. Oke. Sebentar. Ini udah balik apa belum? Nah, ini.
Oke, sudah? Oke, kita balik ke ini. Yang nomor 2. Udah pindah ke nomor 2 belum? Nih. Jadi di sini itu jawabannya adalah setiap politik memiliki label yang berbeda-beda, gitu ya. Kenapa kok gitu? Karena jadi sebenarnya di sini itu tuh label politik gitu loh, kayak sekarang. Kalau misalnya tahun sekarang tuh kayak ada politik riang gembira, politik untuk perubahan, terus politik apa ya? Politik gotong royong, politik kerja, itu. Jadi ungkapan-ungkapan politik yang dimaksud itu adalah itu tadi. Oke, lanjut. Nomor 3. Lebih dari setengah dasawarsa terakhir ini, Bumi Pertiwi mengalami musibah bencana besar secara beruntun. Faktor alam dan sejarah kebencanaan menunjukkan bahwa Indonesia memang merupakan daerah rawan bencana. Terakhir, terjadi bencana banjir di Jakarta dan sebagian wilayah lain di Indonesia, serta letusan Gunung Sinabung dan Kelut. Realitas ini menyebabkan penduduk Indonesia harus siap siaga menghadapi bencana. Simpulan yang tepat untuk paragraf di atas adalah diulangi lagi ya. Lebih dari setengah dasawarsa terakhir ini, Bumi Pertiwi mengalami musibah bencana besar secara beruntun. Faktor alam dan sejarah kebencanaan menunjukkan bahwa Indonesia memang merupakan daerah rawan bencana. Terakhir, terjadi bencana banjir di Jakarta dan sebagian wilayah lain di Indonesia, serta letusan gunung Sinabung dan Kelut. Serta letusan gunung seperti Sinabung dan Kelut. Realitas ini menyebabkan penduduk Indonesia harus siap siaga menghadapi bencana. Simpulan yang tepat untuk paragraf di atas adalah A. Faktor alam Indonesia menyebabkan bencana. B. Musibah bencana beruntun akhir-akhir ini. C. Indonesia merupakan daerah rawan bencana. Atau D. Masyarakat harus siaga menghadapi bencana. Jawabannya adalah yang Oke. Ya, silakan dipahami dulu ya untuk maksudnya dari simpulannya. Soal orangnya ada 8, berarti kira-kira ada 6 lah. 6 yang harus menjawab. Ayo silakan yang udah masuk, udah ada Syahda, Firda, Aura, Naswa. Simpulan yang tepat untuk paragraf di atas adalah A. Faktor alam Indonesia menyebabkan bencana. B. Musibah bencana beruntun akhir-akhir ini. C. Indonesia merupakan daerah rawan bencana. Atau D. Masyarakat harus siaga menghadapi bencana. Ya, betul. Jadi simpulan yang tepat dalam paragraf tersebut adalah D. Masyarakat harus siaga menghadapi bencana. Oke, nomor 5. Dalam satu wilayah yang dihuni berbagai etnik terjadi integrasi budaya sehingga menghasilkan budaya baru. Makna istilah integrasi dalam kalimat di atas adalah A. Percampuran, B. Penyautan, C. Pembauran, D. Penyesuaian. Ulangi lagi, dalam satu wilayah yang dihuni berbagai etnik terjadi integrasi budaya sehingga menghasilkan budaya baru. Makna istilah integrasi dalam kalimat di atas adalah A. Percampuran, B. Penyatuan, C. Pembauran, atau D. Penyesuaian.
Oke, jawabannya semua beda-beda ya. Udah ada 3 opsi yang berbeda. Oke, ulangi lagi. Dalam satu wilayah yang dihuni berbagai etnik, terjadi integrasi budaya sehingga menghasilkan budaya baru. Makna istilah integrasi dalam kalimat di atas adalah A. Percampuran, B. Penyatuan, C. Pembauran, D. Penyesuaian. Oke, yang udah jawab ada apa ini? Raina, Aura, Nizar, Firda, Syahda. Oke, jawaban di sini adalah pembauran. Jadi integrasi itu pembauran. Kalau pencampuran itu akulturasi. Kalau penyatuan itu apa ya? Kedaulatan itu penyatuan. Apa? Tadi kayak ada yang bilang ya. Terus penyesuaian itu adaptasi ya, penyesuaian. Nah, itu lanjut. Nomor 6. Udara yang kotor karena debu ataupun asap sisa pembakaran menyebabkan kadar oksigen berkurang, sehingga sangat membahayakan kelangsungan hidup setiap organismenya. Kalimat di atas merupakan perluasan dari kalimat dasar A. Udara kotor berkurang. Kalau misalnya berisik, maaf ya. Udara kotor menyebabkan oksigen berkurang. Udara kotor membahayakan. D. Asap sisa pembakaran membahayakan. Ulang lagi. Udara yang kotor karena debu ataupun asap sisa pembakaran menyebabkan kadar oksigen berkurang, sehingga sangat membahayakan kelangsungan hidup setiap organismenya. Kalimat di atas merupakan perluasan dari kalimat dasar A. Udara kotor berkurang. B. Udara kotor menyebabkan oksigen berkurang. C. Udara kotor membahayakan. Atau D. Asap sisa pembakaran membahayakan. Udara yang kotor karena terdebu ataupun asap sisa pembakaran itu kan menyebabkan kadar oksigen berkurang ya, sehingga sangat membahayakan kelangsungan hidup organisme. Di sini kalimatnya cuma 2 ya, cuma 1 kalimat malah. Ini cuma 1 kalimat. Kalimat di atas merupakan perluasan dari kalimat dasar. Oh, itu tuh penjelasan dari kalimat dasar. Kira-kira kalimat dasarnya apa? Udara kotor berkurang. Udara kotor menyebabkan oksigen berkurang, udara kotor membahayakan, atau D. Asap sisa pembakaran membahayakan. Oke, ya jawabannya adalah udara kotor menyebabkan oksigen berkurang. Iya kan? Nggak ada yang jawab B. Kenapa kok jawabannya B? Coba dibaca lagi. Udara yang kotor karena debu atau asap sisa pembakaran menyebabkan kadar oksigen berkurang, sehingga sangat membahayakan kelangsungan hidup organisme. Kalian banyak yang jawab bahwa asap sisa pembakaran membahayakan. Iya, membahayakan karena apa? Karena kadar oksigennya berkurang kan gitu. Kalau yang A jelas beda, salah ya. Udara kotor berkurang, orang banyak debu sama asap, pasti udara kotornya nambah. Udara kotor membahayakan, yang C. Iya, membahayakan. Karena apa? Karena kadar oksigen berkurang. Terkait udara, berarti hal apa yang ada di udara itu adalah apa namanya? Terkait udara, hal apa yang ada di udara itu adalah
oksigen. Jadi kalau misalnya kita bahas udara ini tuh membahayakan, ini tuh membahayakan. Kalau dia dalam ruang lingkup udara berarti apa? Oksigen. Nanti kalau misalnya dalam ruang lingkup air, kalau air berarti air bersih kayak gitu. Untuk apa? Untuk keberlangsungan hidup makhluk hidup, entah hewan, entah tumbuhan, entah manusia. Gitu. Nah, sedangkan kalau oksigen ini dibutuhkan selain kita, manusia juga dibutuhkan oleh hewan. Jadi kalau misalnya cari jawaban besok di SNBT, cari jawaban yang sekiranya memang jawaban itu udah apa ya, core-nya gitu loh, pokoknya kayak gitu. Itu ya. Kalau misalnya besok ada jawaban-jawaban yang sekiranya ambigu kayak gini, kalian kan ambigu di antara C dan B. Gak tahu milih B apa enggak. Ya, mungkin pasti kerucutan kalian adalah CB. Kalau yang milih D pasti DB. Kalau milih A pasti AB. Kayak gitu ya. Oke, soal selanjutnya. Abrasi merupakan proses fisik yang menyebabkan degradasi lahan kawasan pesisir. Abrasi dipengaruhi oleh tenaga gelombang air laut. Gelombang pasang air laut yang menghantam daratan akan menggerus bibir pantai, menghanyutkan material pantai, dan mengakibatkan kerusakan lahan dan segala sesuatu di atasnya. Ide pokok paragraf di atas adalah A. Pengertian abrasi, B. Faktor penyebab terjadinya abrasi, C. Tahap-tahap terjadinya abrasi, D. Proses penggerusan pantai dan abrasi. Saya ulang lagi. Abrasi merupakan proses fisik yang menyebabkan degradasi lahan kawasan pesisir. Abrasi dipengaruhi oleh tenaga gelombang air laut. Gelombang pasang air laut yang menghantam daratan akan menggerus bibir pantai, menghanyutkan material pantai, dan mengakibatkan kerusakan lahan dan segala sesuatu di atasnya. Ide pokok paragraf di atas adalah A. Pengertian abrasi, B. Faktor penyebab terjadinya abrasi, C. Tahap-tahap terjadinya abrasi, D. Proses penggerusan pantai dan abrasi. Jadi jawabannya apa? Coba, oke, udah ada tiga partisipan yang udah jawab ya. Silahkan bisa yang lainnya bisa dijawab. Jawabannya apa? Oke. Abrasi merupakan proses fisik yang menyebabkan degradasi lahan kawasan pesisir. Abrasi dipengaruhi oleh tenaga gelombang air laut. Gelombang pasar air laut yang menghantam daratan akan menggerus bibir pantai, menghanyutkan material pantai, dan mengakibatkan kerusakan lahan dan segala sesuatu di atasnya. Ide pokok paragraf di atas adalah A. Pengertian abrasi, B. Faktor penyebab terjadinya abrasi, C. Tahap-tahap terjadinya abrasi, atau D. Proses penggerusan pantai dan abrasi. Oke, yang baru jawab baru Nizar, Firda Aulia, Raina, sama Syada. Yang lainnya? Ozora, Talita. Kira-kira paragraf ini tuh termasuk paragraf apa? Paragraf prosedural kah? Paragraf eh, apa ya? Deskripsi kah? Paragraf narasi? Paragraf eksplanasi? Atau paragraf apa? Hmm?
Ya, oke. Jawabannya adalah pengertian abrasi. Jadi bukan tahap-tahap terjadinya abrasi ya. Kenapa kok bukan tahap-tahap terjadinya abrasi? Eh, karena di awal dia menjelaskan ada kata merupakan. Merupakan adalah dan lain-lain itu adalah kalimat deskripsi, kalimat pengertian, definisi. Nah, jadi sebelum dia membahas tahap-tahap terjadinya abrasi, dia itu jelasin tentang pengertian abrasinya dulu. Nah, tahap-tahap abrasi itu pasti masuk ke dalam pengertian abrasi. Jadi lebih apa ya, spesifiknya adalah pengertian abrasi. Kalau faktor penyebab terjadinya abrasi, ini nggak dijelasin di sini. Cuma mungkin dipengaruhi. Mungkin kalau misalnya kalian jawab yang faktor penyebab terjadinya abrasi, kalian fokus dipengaruhi oleh tenaga gelombang air laut itu ya. Terus proses penggerusan pantai dan abrasi, hmm, proses penggerusan pantai dan abrasi ini kurang tepat lah ya yang D ya. Jawabannya adalah yang A. Kenapa yang D ini kurang tepat? Karena seharusnya proses penggerusan pantai dan abrasi. Di sini kayak kita nggak jelasin tentang pengerusan pantai. Atau yang dimaksud tentang pengerusan pantai itu adalah gelombang pasang air laut yang menghantam dataran akan menggerus bibir pantai sampai bagian bawah. Kemudian dia bilang proses abrasi itu adalah proses yang kalimat pertama sama kalimat kedua. Kayak gitu. Itu mungkin ya, mungkin. Coba lanjut yang yang soal nomor 8. Sejak dulu hingga kini, ilmu bahasa mengalami perkembangan sangat pesat. Perkembangan itu terjadi berkat berbagai temuan baru dalam bidang tersebut. Kajian-kajian baru muncul karena ketidakpuasan terhadap hasil kajian sebelumnya yang menunjukkan ketidaktuntasan dalam menyusun deskripsi bahasa. Di samping itu, perkembangan ilmu bahasa ini disebabkan juga oleh adanya perbedaan sudut pandang yang digunakan oleh para ahli dalam meneliti bahasa. Akhirnya, perkembangan ini berpengaruh pada praktek pengajaran bahasa. Pernyataan berikut ini yang secara tersirat memiliki kesamaan dengan isi paragraf di atas adalah, diulang dulu ya yang pernyataannya. Sejak dulu hingga kini, ilmu bahasa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan itu terjadi berkat berbagai temuan baru dalam bidang tersebut. Kajian-kajian baru muncul karena ketidakpuasan terhadap hasil kajian sebelumnya yang menunjukkan ketidaktuntasan dalam menyusun deskripsi bahasa. Di samping itu, perkembangan ilmu bahasa ini disebabkan juga oleh adanya perbedaan sudut pandang yang digunakan oleh para ahli dalam meneliti bahasa. Akhirnya, perkembangan ini berpengaruh pada praktek pengajaran bahasa. Pernyataan berikut yang secara tersirat memiliki kesamaan dengan isi paragraf di atas adalah, nomor 8, nomor 8 ABC-nya nggak termasukin. Bila kalian dengerin ya, nomor 8 ya. ABC-nya apa aja sebenarnya. Soalnya itu ABC-nya aku dikte, yang nomor 8. Oke, pernyataan berikut ini yang secara tersirat memiliki kesamaan dengan isi paragraf di atas adalah A. Pembelajaran bahasa Indonesia mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. B. Perkembangan ilmu bahasa disebabkan oleh praktek pengajaran bahasa di sekolah. C. Hasil kajian bahasa selalu tidak memuaskan para pemakai bahasa sehingga terus-menerus dilakukan penelitian. D. Sampai saat ini belum ada deskripsi bahasa yang lengkap
dan utuh yang didasarkan pada hasil kajian bahasa. Ulangi lagi ya. Pernyataan berikut ini yang secara tersirat memiliki kesamaan dengan isi paragraf di atas adalah A. Pembelajaran bahasa Indonesia mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. B. Perkembangan ilmu bahasa disebabkan oleh praktek pengajaran bahasa di sekolah. C. Hasil kajian bahasa selalu tidak memuaskan para pemakai bahasa sehingga terus-menerus dilakukan penelitian. D. Sampai saat ini belum ada deskripsi bahasa yang lengkap dan utuh yang didasarkan pada hasil kajian bahasa. Silakan bisa didropkan di room chat. Sejak dulu hingga kini, ilmu bahasa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan ini terjadi berkat berbagai temuan baru dalam bidang tersebut. Kajian-kajian baru muncul karena ketidakpuasan terhadap hasil kajian sebelumnya yang menunjukkan ketidaktuntasan dalam menyusun deskripsi bahasa. Di samping itu, perkembangan ilmu bahasa ini disebabkan juga oleh adanya perbedaan sudut pandang yang digunakan oleh para ahli dalam meneliti bahasa. Akhirnya, perkembangan ini berpengaruh pada praktek pengajaran bahasa. Nah, pernyataan berikut ini yang secara tersirat memiliki kesamaan dengan isi paragraf di atas adalah A. Pembelajaran bahasa Indonesia mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. B. Perkembangan ilmu bahasa disebabkan oleh praktek pengajaran bahasa di sekolah. C. Hasil kajian bahasa selalu tidak memuaskan para pemakai bahasa sehingga terus-menerus melakukan penelitian. Atau D. Sampai saat ini belum ada deskripsi bahasa yang lengkap dan utuh yang didasarkan pada hasil kajian bahasa. Kira-kira yang tersirat yang maknanya sama apa? Nama yang tersirat itu berarti nggak sama plek, berarti ada perbedaan. Tapi maknanya tuh sebenarnya sama aja kayak gitu. Maksudnya itu gitu kalau tersirat ya. Jawabannya adalah Nizar, Firda, sama Raina sudah. Ayo yang lain silakan jawab. Apa? Atau mungkin kalian nggak mendengarkan secara jelas ya. Jadi yang ini nggak apa-apa, udah tiga peserta aja jawab, nggak apa-apa. Oke, di sini itu jawabannya adalah yang A. Pembelajaran bahasa Indonesia mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Ini kan sama seperti yang di atas, bahwa sejak dulu hingga kini ilmu bahasa mengalami perkembangan yang sangat pesat, ya kan? Pernyataan berikut ini secara tersirat memiliki kesamaan dengan isi paragraf di atas adalah yang mana? Jawabannya adalah yang A, gitu ya. Oke, jadi pembelajaran nggak bahasa Indonesia sih. Semua pembelajaran tuh sebenarnya mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Adanya perkembangan itu sebenarnya apa? Adanya perubahan itu adalah satu, karena ketidakpuasan. Dua, karena ketidakcocokan. Terus ketiga, ada perbedaan sudut pandang yang sebenarnya itu efisien, tapi untuk beberapa orang itu tidak efisien, tidak efektif, tidak bisa sampai ke semua sektor misalnya gitu. Makanya ada penelitian yang mengakibatkan adanya perkembangan. Kan sebenarnya logikanya seperti itu. Karena terjadi ketidakpuasan, karena terjadi miskomunikasi, karena terjadi POV yang berbeda, akhirnya timbullah suatu perkembangan. Lanjut yang selanjutnya nomor 9. Setidaknya terdapat 3 hal yang perlu dilakukan dalam menghadapi bencana alam. Pertama, pencegahan, yakni membuat peta potensi bencana seperti dalam atlas dari Bakasurtanal. Yang kedua adalah mitigasi atau penjinakan. Jika suatu daerah termasuk rawan gempa, berarti rumah yang dibangun di daerah itu harus tahan gempa. Ini adalah salah satu bentuk mitigasi atau penjinaan.
Ketiga adalah peringatan dini atau kesiapsiagaan. Seperti siaga 1, siaga 2, siaga 3, terus hati-hati, kayak gitu. Hal ini perlu dilatihkan kepada masyarakat melalui sosialisasi dan simulasi yang berkelanjutan. Jadi selain sosialisasi, selain pemberian materi, informasi dan edukasi, selain pemberian informasi, materi dan edukasi, itu juga harus adanya simulasi. Simulasi itu adalah demo. Nah, demonya ini harus berkelanjutan, nggak boleh hanya sekali. Nah, demonya ini juga harus ada pada isu-isu terkini. Misal nih, di salah satu daerah baru ada gempa. Nah, di daerah lain diusahakan harus mengadakan simulasi berkelanjutan, kayak gitu. Masalah utama dalam paragraf di atas kira-kira apa? A. Aktivitas pencegahan bencana alam. B. Pentingnya rumah tahan bencana. C. Pemetaan potensi bencana alam. Atau D. Perlunya sosialisasi daerah rawan bencana. Masalah utama dalam paragraf di atas adalah A. Aktivitas pencegahan bencana alam. B. Pentingnya rumah tahan bencana. C. Pemetaan potensi bencana alam. Atau D. Perlunya sosialisasi daerah rawan bencana. Tak ulangi lagi ya di bacaannya. Dengerin baik-baik dari bacaannya. Setidaknya terdapat 3 hal yang perlu dilakukan dalam menghadapi bencana alam. A. Yang pertama, pencegahan, yakni membuat peta potensi bencana seperti dalam atlas dari Bakas Sultanal. Yang kedua adalah mitigasi atau penjinakan. Jika suatu daerah itu rawan gempa, berarti rumah yang dibangun di daerah itu harus tahan gempa. Yang ketiga adalah peringatan dini atau kesiapsiagaan. Hal ini perlu dilatih kepada masyarakat melalui sosialisasi dan simulasi yang berkelanjutan. Nah, pertanyaannya, masalah utama dalam paragraf di atas adalah A. Aktivitas pencegahan bencana alam. B. Pentingnya rumah tahan bencana. C. Pemetaan potensi bencana alam. Atau D. Perlunya sosialisasi daerah rawan bencana. Kalau dilihat dari jawaban yang kalian, dari kalian kasih, emang ada yang udah paham, tapi ada yang beberapa yang masih belum paham. Masalah utama di sini itu sama seperti ide pokok. Masalah utama di sini sama kayak ide pokok. Apa sih hal yang mau mau dikasih tahu ke kalian melalui pernyataan tadi gitu. Nah, di situ. Jadi bukan kayak ya sama kayak apa sih problematik dari utamanya di bacaan ini, maksudnya tuh gitu. Hal yang diusung, hal fokus sebagai di bacaan itu tuh apa? Itu maksudnya itu. Maksud masalah utama bukan bacaan ini tuh masalahnya apa? Ada masalah apa di bacaan ini? Bukan itu. Ide pokoknya apa? Dah itulah ini. Dan jawabannya adalah yang A. Aktivitas pencegahan bencana alam yang terdiri dari 3 hal. Yang pertama tadi adalah pemetaan, yang kedua adalah penjinaan atau mitigasi, dan yang ketiga adalah kesiapsiagaan. Gitu ya. Oke, nomor ini. Terus nomor 10. Pemerintah telah berusaha menyatukan pembersihan lingkungan industri di bawah satu sistem untuk meminimalkan kerusakan lingkungan. Volume polutan yang dikeluarkan oleh pabrik itu harus diawasi oleh Badan Peninjau Pengendalian Polusi yang resmi. Industri telah berulang kali mengeluhkan waktu dan biaya operasi di bawah sistem yang baru. Para peninjau bersikeras bahwa industrilah yang patut disalahkan atas keterlambatan ini, seperti banyaknya permohonan yang disertai dengan data yang lengkap. Industri juga mengkhawatirkan respon masyarakat terhadap informasi yang dikeluarkan untuk mendapatkan pengesahan dari pemerintah. Informasi ini boleh disembunyikan dari masyarakat berdasarkan pertimbangan kerahasiaan komersial dan dilengkapi dengan bukti-bukti bahwa hal ini tidak akan merugikan masyarakat. Dari pilihan-pilihan berikut ini, manakah yang sesuai dengan kutipan di atas?
A. Sistem pengendalian polusi dirancang untuk mengurangi jumlah racun yang digunakan oleh industri. B. Memperoleh pengesahan hasil operasi sama halnya dengan informasi rahasia pada kompetitor. C. Industri belum menginginkan adanya peninjauan pengendalian polusi. Atau D. Tidak akan ada kerusakan lingkungan jika tidak ada polutan. Ulang bacaannya ya. Pemerintah telah berusaha menyatukan pembersihan lingkungan industri di bawah satu sistem. Untuk meminimalkan kerusakan lingkungan, volume polutan yang dikeluarkan oleh pabrik harus diawasi oleh Badan Peninjau Pengendalian Polusi resmi. Industri telah berulang kali mengeluhkan waktu dan biaya operasi di bawah sistem yang baru. Para peninjau bersikeras bahwa industrilah yang patut disalahkan atas keterlambatan ini. Seperti banyaknya permohonan disertai dengan data yang lengkap, industri juga mengkhawatirkan respon masyarakat terhadap informasi yang dikeluarkan untuk mendapatkan pengesahan dari pemerintah. Informasi ini boleh disembunyikan dari masyarakat berdasarkan pertimbangan kerahasiaan komersial dan dilengkapi dengan bukti-bukti bahwa hal ini tidak akan merugikan masyarakat. Dari pilihan-pilihan berikut, manakah yang sesuai dengan kutipan di atas? Kalau misalnya mau minta dibacakan ulang nggak apa-apa ya, bacakan ulang nanti. Jadi kalian stay di ini aja, di pertanyaannya. Dari pilihan-pilihan berikut ini, manakah yang sesuai dengan kutipan di atas? Pemerintah telah berusaha menyatukan pembersihan lingkungan industri di bawah satu sistem. Jadi pemerintah itu mengupayakan bahwa polusi industri itu dibersihkan dalam satu sistem birokrasi saja. Untuk meminimalkan kerusakan lingkungan, volume polutan yang dikeluarkan oleh pabrik harus diawasi oleh Badan Peninjau Pengendalian Polusi yang resmi. Jadi agar volume polusinya itu tidak berkelanjutan, tidak merusak alam, tidak memberikan efek negatif ke masyarakat. Jadi semua polusi yang keluar itu harus di bawah pantauan Badan Peninjau Pengendali Polusi yang resmi dari pemerintah. Industri telah berulang kali mengeluhkan waktu dan biaya operasi di bawah sistem yang baru. Tapi ternyata sistem itu nggak berjalan sesuai dengan rencana awal. Banyak sekali keterlambatan sehingga industri tuh ngeluh banget sama sistem peninjauan ini. Karena sistem ini tuh nggak baik kayak gitu. Lama, terus membebankan industri, intinya gitu. Para peninjau bersikeras bahwa industrilah yang patut disalahkan atas keterlambatan ini. Tapi si badan peninjaunya itu nggak terima. Karena ini tuh kesalahannya sih industri. Kenapa kok ngeluarin polutan sebanyak itu? Padahal jelas-jelas itu merugikan. Nah, dan lain-lain. Dan ada beberapa aspek yang nggak dilengkapi oleh para industri. Sehingga badan peninjau juga terlambat memberikan keputusan ini boleh apa enggak gitu ya. Jadi di sini itu ya nanti tak jelasin semuanya deh. Industri juga mengkhawatirkan respon masyarakat terhadap informasi yang dikeluarkan untuk mendapatkan pesan dari pemerintah. Karena badan peninjau ini tuh memberikan ACC polusinya ini boleh keluar apa enggak, itu lama, industri tuh mikir takut nanti kalau masyarakat itu menyalahkan industri terkait ini. Padahal yang salah kan badan peninjaunya, tapi badan peninjau nggak terima disalahkan. Karena memang data-data permohonan yang diberikan industri itu memang kurang lengkap. Jadi badan peninjau nggak bisa nge-ACC polusinya kayak gitu. Informasi ini boleh disembunyikan dari masyarakat berdasarkan pertimbangan kerahasiaan komersial dan dilengkapi dengan bukti bahwa hal ini tidak akan merugikan masyarakat. Jadi badan peninjau sama industri ini sebenarnya mereka itu bersekongkol bahwa badan peninjau bakal mengkonfirmasi ke masyarakat kalau polusi ini itu sebenarnya nggak bahaya.
Polusi ini tuh sebenarnya sesuai dengan kadar dan berdasarkan bukti-bukti. Asalkan industri ini mau bekerja sama bidan peninjau kayak gitu loh. Intinya tuh kayak gitu. Nah, dari pilihan berikut ini mana yang sesuai dengan kutipan di atas? Tapi badan peninjau mau mengkonfirmasi itu kepada masyarakat asalkan data-data atau bukti-buktinya memang ada. Dan dari mereka juga ada, dari industri juga ada kayak gitu. Tapi kalau memang beracun ya badan peninjau nggak mau bagaimana. Jadi jawabannya adalah yang A, betul. Sistem pengendalian polusi dirancang untuk mengurangi jumlah racun yang digunakan oleh industri. Yang A. Kalau yang B, kenapa nggak bisa memperoleh pengesahan hasil operasi sama halnya dengan informasi rahasia pada kompetitor? Ini nggak dijelasin ya, memang harusnya kayak gitu. Jadi badan peninjau tuh emang harus mengulik secara tajam apa sih benar bahan yang dipakai apa, anunya apa, dan lain-lain. Sehingga disahkan nanti sama badan peninjau. Ini polutannya bagus apa enggak. Terus yang C, industri belum menginginkan adanya peninjau pengendalian polusi sebenarnya begitu. Cuman karena birokrasi pemerintahan minta pembersihan polusi ini dalam satu sistem, jadi mau nggak mau industri harus ikut. Mau nggak mau, apalagi pemerintahan kan pemerintah tinggi, apalagi kita negara hukum. Nah, tidak akan ada kerusakan lingkungan jika tidak ada polutan. Ini tuh benar yang tidak akan ada kerusakan lingkungan jika tidak ada polutan. Tapi fakta di lapangannya, industri itu menghasilkan polutan. Jadi perubahan barang mentah menjadi barang jadi itu selalu menghasilkan limbah. Nah, limbahnya berupa polusi. Polusi itu bisa polusi udara, bisa polusi tanah, bisa polusi air. Tapi pada saat kita memproses suatu barang jadi menjadi barang setengah jadi, menjadi barang mentah, mustahil kalau dia tidak menghasilkan suatu barang sisa. Nah, barang sisa inilah yang disebut sebagai polusi. Karena barang sisa ini bisa dibagi menjadi dua. Barang sisa yang bisa dimanfaatkan ulang atau barang sisa yang memang harusnya dibuang. Begitu, karena sudah tidak bisa dimanfaatkan ulang. Nah, kok bisa kita mengatakan barang sisa ini tuh bisa dibuang dan tidak dimanfaatkan karena keterbatasan kita belum bisa menemukan suatu upaya untuk mengelola barang yang kita anggap sisa yang dan tidak bisa dimanfaatkan ini. Begitu ya. Oke. Nomor 10. Ini udah kelar yang pemahaman soal-soal. Jadi coba dari kalian bisa ditulis coba totalnya salahnya berapa? Atau jangan salah deh, kasihan kalau salah. Total benarnya aja berapa? Total benarnya dari 10 soal berapa kira-kira? Bisa diterapkan di room chat ya. Jadi dari 10 soal ini, oke, Aura udah. Yang lain? Oke, Nar udah. Firda, Syahda, Naswa, Talita. Oke, oke, oke. Oke, bagus, bagus. Bagus, bagus semua. Oke.
Mungkin ada pertanyaan dari kalian, tips and trick, Mbak, kalau misalnya ada soal ini tuh cara jawabnya gimana biar nggak bingung. Mungkin ada pertanyaan, masuk sesi pertanyaan aja deh ini kayaknya. Soalnya kalau misalnya tambahin soal lagi, takutnya nanti lebih dari waktunya. Soalnya 10 juga. Coba, ada pertanyaan kah? Nggak apa-apa, tanya aja di kolom chat, nanti tak jelasin. Ini itu soal pembahasan, apa ya? Tadi apa namanya? Pemahaman bacaan atau wacana. Kalau Pak Muzamil bilangnya itu wacana. Itu latihan pemahaman bacaan. Ada bacaan, kalian diminta untuk memahami bacaannya, dan ini tuh ada kalau nggak salah di bahasa Inggris. Nanti kayak gini. Soal yang terkait pembauran integrasi kayak gini ya. eh Masih ada nggak ya soal antonim, sinonim, analogi di SNBT ini masih ada nggak ya? Itu konsepnya sama kayak gini. Itu konsepnya sama kayak vocab di bahasa Inggris. Jadi cara terbaik, kalau tips and trick terbaiknya adalah menguasai kata. Banyak-banyak belajar kata, banyak-banyak banyak-banyak apa ya? Banyak-banyak hafalan, banyak-banyak membaca buku-buku yang dia itu banyak banget kayak kalimat teknisnya kayak gini. Kalau seandainya kita bahas soal nomor 5, secara posisi kita nggak tahu ya integrasi itu apa gitu ya. Dalam satu wilayah yang dihuni berbagai etnik itu kan suku, ras, agama, dan lain-lain. Terjadi integrasi budaya sehingga menghasilkan budaya baru. Jadi dalam satu wilayah dihuni berbagai etnik, misalnya ada suku Jawa, suku Sumatera, suku Papua, misal 3 itu suku Jawa, Sumatera, Papua, hidup di salah satu wilayah, misalnya gitu. Terjadi integrasi budaya. Nah, integrasi budaya, apa ya integrasi budaya? Tapi integrasi budaya ini menimbulkan suatu budaya baru, misalnya budaya budaya suku Jaksel misalnya gitu kan. Jadi di antara para Jaksel itu ada kayak suku Jawa, suku Sumatera sama suku Papua dan jadilah suku Jaksel kayak gitu kan. Hmm. Karena aku yakin di Jakarta itu nggak mungkin ada satu etnik aja, pasti ada berbagai macam etnik dan mereka membuat suatu integrasi, membuat suatu percampuran di mana percampuran itu bisa menghasilkan suatu budaya baru gitu. Nah, jawabannya A, B, C, D, E ini sama. A, B, C, D ini benar. Bisa pencampuran, bisa penyatuan, bisa pembauran, bisa penyesuaian. Gimana ya jelasinnya ya? Kalimatnya sama, cuma integrasi. Ini itu pembauran. Gini aja deh. Kalau penyesuaian, kita mulai dari yang D. Kalau penyesuaian itu jelas udah nggak mungkin ya. Penyesuaian itu hanya menyesuaikan kamu beradaptasi sama lingkunganmu, ya udah menyesuaikan gitu kan. Menyesuaikan itu pasti tidak akan menghasilkan suatu anak yang baru gitu, karena hanya menyesuaikan.
beradaptasi itu. Kalau penyatuan itu sama kayak pembauran. Menyatukan, menyatukan itu berarti eh, satu menyatukan itu sama kayak kalau misalnya ada kerja kelompok ya, ada 5 orang yang berbeda pikiran, jadiin satu tim kelompok. Bagaimana caranya pola pikirnya itu sama, anunya sama, dan akhirnya membuat suatu gagasan yang sama. Itu adalah penyatuan. Menyatukan 5 hal yang berbeda jadi satu. Tapi bukan, tapi tetap kan perinduknya itu tapi tetap kan perinduknya itu tetap kayak jadi dirinya sendiri masing-masing kayak gitu. Jadi kalau misalnya gini deh, bedanya gini. Kalau misalnya ras Jawa, ras Sumatera sama ras Jawa, ras Sumatera sama ras Papua itu dijadiin suatu misalnya kita itu nyelenggarain suatu eventnya itu event dari 3 hal itu misalnya gitu kan. Misalnya kita membuat event Natal gitu kan, mereka bisa ikut semuanya. Nah, event Natal ini yang menyatukan mereka gitu. Jadi kan nggak muncul budaya baru kan, nggak ada nih budaya Jakselnya. Cuman waktu event itu mereka bisa bersatu gitu kayak Indonesia. Jadi berbagai suku bangsa Indonesia itu menyatukan mereka kayak gitu. Tapi mereka tetap berdiri sendiri-sendiri. Sedangkan kalau di integrasi budaya, dia tuh benar-benar menghasilkan suatu budaya baru. Ibaratnya kayak laki-laki sama perempuan, kalau dia membaur, dia bisa menghasilkan generasi yang baru kayak gitu. Generasi baru ini itu berasal dari generasi A dan generasi B. Jadi kayak gini, orang Jawa ini menikah sama Sumatera, punya anak. Anaknya tinggal di Jakarta. Nah, karena suku Jawa ini tuh hidupnya di Jakarta, bukan di Jawa, otomatis dia beradaptasi kan di lingkungan Jakarta. Orang Sumatera ini juga hidupnya di Jakarta, jadi dia beradaptasi kan di lingkungan Jakarta. Sehingga dia tidak akan membawa ideologi budayanya masing-masing yang di Jawa sama di Sumatera. Karena hidupnya udah beda, di daerahnya udah beda. Jakarta itu bukan Jawa, bukan Sumatera. Akhirnya dia punya anak, anaknya ini nggak mungkin ikut ibu sama bapaknya karena hidupnya di Jakarta. Jadi karena proses penyatuan, percampuran, penyesuaian, nah jadilah pembauran si anaknya ini jadi budaya yang baru. Kalau kalau percampuran aja, kalau menyampur, kalau pencampuran aja itu, kalau dari kalimatnya aja ya, pencampuran sama pembauran. Pembauran ini Pembauran ini menjadi satu. Kalau misalnya kita bahas sains, pembauran ini tuh jadi misalnya atom tambah atom jadi senyawa, jadi molekul, molekul tambah molekul itu jadi senyawa. Senyawa kalau udah dikatain membaur, kira-kira bisa bisa Kak? Bisa lepas nggak? Nggak lepas kan? Jadilah suatu produk baru gitu kan. Kalau pencampuran, misalnya kayak natrium sama Cl dicampur jadi garam. Nanti kalau misalnya garamnya itu dipisah karena ada beberapa ya karena garamnya bisa dipisah karena entah nanti ada elektronisasi, ada apa ya kovalen dan lain-lain akhirnya bisa dipisah jadi ionisasi misalnya gitu. Jadi Na lagi dan Cl. Jadi kalau pencampuran tuh ada kemungkinan bisa berpisah. Kalau pembauran itu kok udah dari kalimatnya aja udah beda sih. Gitu. Tapi ini tuh nggak bisa dijadiin patokan sih. Jadi emang bener-bener ini tuh harus vocab. Harus suku kata, integrasi. Kalau pencampuran, ingat aja pencampuran itu akulturasi. Kalau penyatuan itu kesatuan, mungkin kedaulatan bisa sih persatuan. Kayak gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi?
Kalau misalnya besok kira-kira ada soal kayak gini, oke. Kalau misalnya besok ada soal kayak gini, ini soalnya diakhiri aja ya, soal paling akhir aja. Soalnya emang butuh penalaran yang, ya, kalau integrasi bangsa itu makanya pembauran. Kalau apa bedaannya percampuran sama penyatuan, kayak kita butuh KBBI deh. Sebentar ya, kita buka KBBI dulu ya. Kayak kalau misalnya berpikir apa ya, pemikiranku sangat-sangat terbatas dan menurutku itu juga sama. Kita cari. Oke. Oh, ya, integrasi itu sama seperti asimilasi. Asimilasi ini adalah artinya pembauran. Asimilasi pembauran selalu menghasilkan suatu hal yang baru, selalu menghasilkan budaya yang baru. Sedangkan akulturasi ini adalah akulturasi ini adalah percampuran kebudayaan tanpa menghilangkan kebudayaan asli. Jadi kalau dicampur, tadi seperti pernyataanku ya, kalau dicampur dia tuh masih bisa balik ke senyawa aslinya. Jadi kalau ke molekul-molekul aslinya. Tapi kalau dibaur, pembauran atau peleburan itu udah nggak bisa balik dan akhirnya dia menjadi kebudayaan baru. Jadi kalau misalnya pembauran itu bisa kita bilang budaya aslinya itu perlahan-lahan itu luntur dan digantikan sama budaya baru. Nah, berbeda dengan percampuran. Kalau pencampuran itu masih ada ciri khas budaya aslinya. Nah, masih ada ciri khas budaya aslinya sehingga tidak bisa dikatakan budaya yang baru. Kayak gitu. Terus kalau penyatuan penyatuan itu nggak menghasilkan budaya apa-apa. Dia nggak menghasilkan budaya baru, nggak bisa menghasilkan apa. Penyatuan itu kayak Indonesia. Indonesia itu adalah menyatukan suku-suku yang berbeda dijadikan satu dalam kedaulatan Indonesia. Itu penyatuan. Nah, kalian yang berbeda-beda suku disatukan di beda suku, beda latar belakang, berbeda karakter disatukan di bimbelnya Pak Jamil untuk apa? Untuk tujuan tertentu. Jadi kalau untuk penyatuan ini itu ada apa ya? Ada tujuan tersiratnya di, di untuk apa kayak gitu loh. Untuk apa orang-orang ini disatukan kayak gitu kalau penyatuan. Kalau pencampuran itu selain karena penyesuaian, karena hukum alam juga, mungkin juga karena latar belakang yang sama, tapi mereka berbeda dari etnis, akhirnya mereka itu bercampur, tapi ciri-cirinya masih tetap ada. Ah, tapi kalau yang yang asimilasi ini tuh udah bener-bener gak bisa kamu bedain. Dia tuh budaya mana? Karena saking membaurnya, saking meleburnya kayak gitu. Itu bedanya gitu. Ya, makanya kalau misalnya asimilasi atau integrasi ini, dia benar-benar menghasilkan budaya baru. Budaya baru yang sebelumnya belum ada. Dan nggak tahu budaya ini itu berasal dari mana. Karena tidak meninggalkan ciri khas dari si induknya. Nah, kayak gitu. Ras-ras dari induknya. Dari sini paham nggak? Kalau penyatuan itu nggak ada produk apa-apa. Dia itu dibentuk karena ada suatu tujuan. Nah, itu penyatuan.
Tujuannya apa ya tergantung dari visi dan misinya, kayak gitu. Kalau penyatuan. Budayanya masih berdiri sendiri, berdiri satu persatu sendiri, tidak ada pembeda dan lain-lain. Itu kalau penyatuan. Kalau percampuran, mereka mungkin bisa menyesuaikan, bercampur, tapi tetap ada unsur dari lain-lain. Jadi tidak menghasilkan budaya baru. Jadi besok kalau misalnya ada soal kayak gini, kalau menghasilkan budaya baru, udah pasti dia adalah pembauran atau asimilasi atau integrasi. Kalau dia tidak menghasilkan budaya baru dan masih ada ciri khas dari budaya induknya, berarti dia adalah percampuran. Kalau misalnya mengumpulkan suatu hal yang berbeda menjadi satu dengan tujuan tertentu, itu adalah penyatuan. Kalau ada suatu individu atau kelompok yang berusaha masuk ke dalam suatu budaya dengan mengikuti ciri khas budaya itu, terus memahami bagaimana budaya itu ada dan lain-lain, itu adalah penyesuaian ya. Dari sini paham? Jadi integrasi itu sama kayak asimilasi. Kalau percampuran itu sama kayak akulturasi. Kalau penyatuan itu cuma disatukan. Kayak sapu lidi jadiin satu gitu penyatuan. Jadi satu. Kalaupun dia menghasilkan suatu produk baru ya, produk barunya gede banget. Bukan hanya sebatas budaya baru, gede banget. Kayak menghasilkan negara, bangsa, apa ideologi kayak gitu. Gede banget bentuknya. Karena memang dalamnya isinya banyak. Ada lagi? Dari situ mungkin yang lain? Oke. Firda udah nangkep gak? Udah paham belum? Oh, besok kalau ada soal kayak gini ya, udah akhirin aja, paling akhir aja. Soalnya ini soal yang bener-bener nalar. Kalau kira-kira udah nggak bisa, misalnya udah nggak bisa nih, udah nggak mampu. Dari dulu kayak aku udah pernah bahas terkait intuisi ya. Kalian udah pernah nyobain belajar tentang intuisi gak? Karena ada dua apa ya? Ada dua tipe manusia. Yang intuisinya itu bener, ada dua tanpa berpikir, ada manusia yang intuisinya tuh benar tapi harus berpikir, harus dinalar. Nah, kalian masuk yang mana? Yang dilatih pada saat seperti ini, latihan-latihan ini adalah bagaimana caranya mengeliminasi 4 option pilihan jawaban hanya menjadi 2 pilihan jawaban saja. Itu. Jadi A, B, C, D ini harus bisa kalian kerucutin jadi 2 pilihan jawaban. Setelah itu gunakan intuisi kalian. Intuisinya, cara menggunakannya, satu, boleh berpikir dulu, ditelaah dulu, dinalar dulu kalimat kata per katanya, kemudian dipilih jawabannya. Atau kalau misalnya kebetulan intuisi kalian itu tembakannya ada aja yang salah sasaran kayak gitu. Itu yang kedua boleh dengan kalau selama kalian mencoba, selama kalian latihan, ternyata intuisiku itu tepat, Mbak. Misalnya, kayaknya jawabannya C deh, tanpa kalian perlu jawab, pakai itu besok. Gitu ya, pakai itu besok. Tapi itu jam terbangnya atau uji cobanya udah banyak loh ya. Jangan cuma 3 soal, terus tiba-tiba ngeklaim bahwa intuisinya bagus. Padahal kebetulan aja bener di 3 soal itu. Gitu. Kalau aku tergolong orang yang pakai intuisi tapi harus mikir dulu. Jadi harus tak telah dulu, udah tutup, udah mentok, aku udah berdebat dengan soal, kira-kira soalnya udah nggak bisa diapa-apain, dan aku juga nggak tahu jawabannya apa, tapi aku condongnya kemana karena aku mikir tadi, aku pakai intuisiku, dan intuisiku bilang A, B, dah, baru bener. Kayak gitu. Karena aku punya, aku punya pernyataan-pernyataan yang mendukung ke arah itu, kalau aku itu. Tapi banyak kok temanku yang bisa. Banyak juga temanku yang bisa kayak apa jawabannya C deh. Aku feeling jawabannya C deh. Udah jawaban C dan dia bener. Kalau aku main kayak gitu dari A B C D misalnya ya, terus aku kerucut A, jadi A dan C. Terus aku bilang feeling kayak jawabannya A deh tanpa aku mikir udah pasti itu salah. Kalau aku
kayak gitu. Udah pasti itu salah. Dari berbagai aku SMA, SMP, kuliah, SD bahkan aku udah nggak bisa pakai intuisi, dan kalau kebanyakan aku ikut intuisi jawab nilaiku jelek kayak gitu. Terus itu mengenal intuisi ya. Jadi soal-soal intuisi ini hanya bisa digunakan pada saat kalian kepepet. 1, kedua waktu udah habis, 3 udah banyak pressure sana sini tapi soal ini belum dikerjain, banyak kerjain. Nah, pakai ini. Tipsnya pakai ini. Dan kalau bisa sebelum apa-apa berdoa dulu, sebelum ngeklik berdoa dulu. Berdoa, minta diarahkan ke jawaban yang benar walaupun kalian nggak paham, kayak gitu. Jawaban yang benar. Terus apa ya? Udah sih itu aja. Terus apa lagi? Ingat belajar untuk memanajemen waktu, belajar untuk menurunkan ego, gak usah dikerjain dari nomor 1 sampai nomor 10 urut. Kerjain aja paket yang benar-benar kalian bisa. Kalau harus butuh effort kayak previous gak apa-apa. Nah, yang penting kalian kerjain dulu soal-soal yang kalian bisa. Semuanya kalau bisa apa itu namanya ya? Dipetani kalau orang Jawa itu bilang. Dipetani soal 1 sampai 50, petani satu-satu. Ditelisik satu-satu, dibuka aja satu-satu. Ini kalau bisa ngerjain dalam waktu 3 detik dan kalian yakin itu berarti memang soalnya kalian kuasai. Sisanya gimana, Kak, soalnya? Ya, sisanya ini yang perlu dipikirkan dan waktunya pasti lebih dari 1 menit. Gitu. Nanti kalau udah kepepet, udah apa ya udahlah pasrah aja, percaya kalau misalnya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Sejauh aku belajar sampai sini sih memang benar ya, usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Usaha itu tidak akan mengkhianati hasil, tapi ingat, hasil di sini bukan hanya semata hasil yang kalian inginkan. Jadi misal nih besok, kalau misalnya ya amit-amit jangan bayi ya, tapi semoga aja kalian lolos ke pilihan yang kalian mau. Tapi ingat hasil di sini itu bukan hasil hanya sebatas kayak SBM keterima, SNBT keterima. Hasil di sini tuh benar-benar hasil yang secara luas. Bisa hasil kalian diterima di universitas yang memang baik untuk kalian. Kalian diterima di universitas yang memang bisa menghantarkan karir kalian lebih cemerlang. Nah, mungkin saat ini kalian diterima di universitas yang bisa-bisa aja, tapi entah besok uh, besok kalian bisa kerja dengan enak kayak gitu. Kita nggak ada yang tahu. Kita nggak boleh iri juga sama yang lain. Kenapa? Orang itu beda-beda. Orang itu background-nya beda-beda, latar belakangnya beda-beda. Kita nggak bisa membandingkan diri kita sama yang lain. Kita nggak bisa membandingkan diri kita sama individu lainnya, walaupun itu adalah adik ataupun keluarga kita. Ingat itu ya. Kita nggak boleh ngebandingin kita sama diri kita lain, orang yang lainnya. Kita ini buah apel, orang lain itu juga buah apel, tapi background-nya udah beda. Jadiin aja motivasi, tapi nggak boleh jadiin rendah diri. Nggak boleh kayak, aku tuh kok nggak bisa-bisa ya, kayak gini. Aku tuh salah terus ya, dan lain-lain. Yang kita jadiin tolak ukur dari diri kita yang kemarin. Diri kita yang kemarin gimana? Ada nggak perubahannya? Kita berubah nggak? Kalau misalnya kita nggak berubah, nggak apa-apa. Nikmati aja proses. Proses itu ada yang menyenangkan, ada yang nggak menyenangkan, tapi semua tergantung dari mindset. Kalau mau menyenangkan ya ubah mindsetnya, dibalik 180. Mindsetnya dirubah, ikhlas, bersyukur, dan satu hal sih yang perlu ditanamkan adalah kejujuran. Kejujuran itu perlu ditanamkan dari dini banget. Gitu ya. Jadi besok, jadi mumpung ada waktu, sama seperti yang dibilang Bapak Jamil, jangan disia-siakan waktu ini. Mumpung ada tentor, silakan tanya apapun. Out of the box ya juga nggak apa-apa. Apapun yang sekiranya bisa mendukung growth-nya kalian.
Waktunya cuma ini, silakan belajar semaksimal mungkin. Jangan sampai mengulang hal yang sama. Jangan sampai mengulang waktu, jangan sampai mengulang belajar kayak gini lagi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, siapin plan. Siapin plan ke depannya kayak gimana. Istirahat secukupnya, belajar semaksimal mungkin. Kenapa? Jangan nganggep bahwa masa mudaku kayak sia-sia deh kayak gitu. Nggak main, nggak apa. Itu ada masanya, tenang aja. Ada masanya, semua itu ada waktunya. Sekarang waktunya kalian belajar, tapi jangan dipressure banget ya. Ya tergantung sih. Terserah wes, terserah gimana cara kalian belajar. Kalian harus mengenal diri kalian sendiri dahulu biar maksimal. Gitu. Mm-mm. Apalagi ya di sini kayaknya udah selesai, udah banyak kayaknya aku ngomong. Udah paham. Ini jam 11. Tadi mulainya jam 9. Tadi udah ada yang sholat duha. Kalau belum kayaknya nggak apa-apa deh. Tapi habis ini nggak apa-apa deh. Habis ini sholat duha juga nggak apa-apa. Sholat duha 4 rakaat, duanya buat kalian, duanya lagi buat hajat. Kalau bisa 6, 8 selebihnya nanti duanya buat keperluan apa. Kayak gitu. Oke, mungkin dari sini ada yang ditanyakan lagi. Bahasa Indonesia memang agak problematik ya. Nomor 4 ini belum ya? Domestikasi hewan diduga telah dilakukan manusia pada saat mereka belum mengenal budidaya dan merupakan kegiatan pemeliharaan serta pembudidayaan hewan yang pertama kali. Makna istilah domestikasi dalam kalimat di atas adalah domestikasi hewan. Domestikasi hewan ini juga penerapan bahasa. Ini artinya adalah perubahan karakter genetik fisik dan perilaku hewan liar dari generasi ke generasi sehingga mereka teradaptasi hidup bersama manusia. Jadi domestikasi hewan ini sama aja kayak menjinakkan hewan liar. Jawabannya B. Penjinakan. Ingat-ingat ya, domestikasi hewan diduga telah dilakukan manusia pada saat mereka belum mengenal budidaya dan merupakan kegiatan pemeliharaan serta pembudidayaan hewan yang pertama kali. Nah, kuncinya di sini adalah pemeliharaan serta pembudidayaan hewan. Gitu. Oke, jadi domestikasi adalah penjinakan ya. Udah waktunya sudah selesai, 10:30. Sekarang kita masih jam 9 pas. Mungkin bisa kita akhiri pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Kita berdoa. Berdoa mulai. Oke, sama-sama. Berdoa selesai. Kita akhiri ya. Assalamualaikum. Terima kasih ya. Aku end live dulu ya. Bye-bye.